ketika gua mutusin buat gua nggak tahu, gua tidur aja, nyokap tiba-tiba bangunin tuh jam berapa ya, jam 11 kalau nggak salah, atau jam 12 gitu. Si Rian depan, wah gue panik bang, campur gembira sih bang waktu itu ya. Aduh bukti ini ke orang-orang temen gue nih. Pas gue datang ke depan, gue sampai ke depan nggak ada bang. Di situ gue nyalahin nyokap gue tuh kayak, jangan bercanda mah, mama tau nggak Rian tuh udah nggak ada. Nah mak gue di situ sok. Oh, malu baru tahu. Mak gue nggak tahu bang. Oke teman-teman, balik lagi bareng gue Fahmi di Baper TV. Dan kali ini kembali gue menghadirkan cerita dan kisah misteri. Dan pada kali ini nih, gue kedatangan narasumber yang punya pengalaman yang cukup menarik buat kita simak ceritanya dari awal sampai akhir. Dimana kejadian ini memang sudah beberapa tahun silam, namun kisahnya memang yang gue pernah tahu juga belum pernah diangkat ya. Dan seperti apa sih kisahnya? Mungkin kita minta spill aja dan sambil kita sapa narasumber kita pada kali ini. Oke Bang Aldi, apa kabar? Baik bang. Gimana perjalanan pada hari ini? Lancar? Menuju ke sini? Lancar ya? Lumayan, tapi agak gerimis-gerimis dikit lah. Oke lah. Memang lagi musim hujan Bang ya. Oke. Iya. Oke Bang Aldi, jadi gue tadi udah ngomong ke teman-teman bahwa gue pengen minta spill tragedi yang emang benar-benar yang gua anggap gitu ya cukup menarik dan cukup menjadikan itu sebagai pembelajaran dan pokoknya horor banget deh. Itu seperti apa sih, bisa di-spill nggak sedikit aja? Oh iya, jadi gini bang, Eh, satu momen tuh ada teman gua lah yang meninggalnya nggak wajar. Ya pada saat itulah teman-teman sama nyokap, gua pun juga, dan orang lain yang nggak merasa yang nggak kenal sama si teman gue ini juga merasakan nggak nyamannya diganggu sama temen gue yang meninggalnya kurang wajar ini. Oke, oke sip, ditahan dulu. Oke teman-teman, itu tadi sedikit aja bocoran kali ya kalau bilang bocoran cerita, dan kalian semua nonton full dari awal sampai akhir ya, karena cukup menarik banget tadi spill yang dia bongkar ke kita walaupun itu masih awal. Oke, tanpa berlama-lama waktu, ketakutan terbesar adalah karena dirimu sendiri. Mereka ada di sekitar kita. Berikut adalah ceritanya. Oke Bang Aldi, bisa dimulai ceritanya. Iya, jadi ini oh tahunnya tuh berarti udah sekitar 8 tahun silam bang ya. 8 tahun. Iya, di 2016 2017. Jadi waktu itu gue lagi sering-seringnya nongkrong sama anak-anak dengan banyaknya ketidaktahuan ya. Waktu itu ya lika-liku remaja lah. Jadi pada saat itu kita semua kejerumus di hal yang nggak baik dah. Ya bisa dibilang kita semua, nggak semua sih, gue nggak bisa pukul rata, tapi memang waktu itu lagi marak-maraknya di situ. Kita banyak nyobain barang-barang yang terlarang, yaitu narkoba gitu ya, jenisnya banyak lah gitu. Jadi ketika waktu di 2016 ini gue masih sering-seringnya nongkrong sama anak-anak, terus waktu itu udah tuh masuk dari SMP masuk ke SMK bareng-bareng, tapi ada beberapa juga yang beda sekolah. Kita nongkrong di tempat yang sama, tongkrongan kampung berarti ya, tongkrongan kampung. Itu ketika nongkrong tuh ada sekitar 7-8 orang lah waktu itu. Sama, kita sama-sama, ya sama-sama bisa dibilang waktu itu lagi nggak bener lah gitu, sama-sama nggak benar. Terus akhirnya di 2017 temen gue ini, bisa gue samarin aja namanya ya teman-teman.
namanya Rido sama si Randi ini punya momen, yaitu ulang tahun dia yang ke-16 kalau nggak salah, itu di ke-17 kalau nggak salah. Ya pokoknya sekitaran itu lah Bang ya. Ya. Itu di satu rumah, yaitu rumah si Rido gitu. Si Randi berarti ya ngikut ke Rido gitu. Nah, anak-anak nih gue berlima ini ikutlah datang ke sana. Banyak tuh Bang, rame gitu. Ada teman-teman dari si Rido sama si Randi ini, karena gue beda sekolah kan. Di situ kita ya bisa dibilang pesta-pesta lah gitu kan, party, karena ya. merayakan lah gitu kan, minum-minum. Akhirnya di jam berapa ya, sekitaran jam 12 itu mulai agak terfilter tuh, sepi. Akhirnya kemungkinan juga si Rian juga kan di rumahnya ini emang sepi Bang gitu rumahnya. Maksudnya orang tuanya jarang pulang lah gitu. Jadi makanya si Randi ikut ulang tahunnya dirayain bareng si Rido, karena rumahnya emang bisa dibilang tempat anak-anak juga buat pada party lah gitu. Jadi gue berlima, jadi tambah dia bertujuh kan, Rido, Randi sama gue berlima lah gitu. Jadi bertujuh itu anak-anak pakai tuh Bang barang gitu. Habis pada minum itu udah keadaannya udah pada mabok sih, malah ada yang teler juga, itu baru minum doang kan, karena kan nggak habis-habis juga kan. Pada saat jam 12 itu ya udah bakar kan, yang waktu itu yang kita pakai itu ganja gitu. Jadi kita bakar, udah tuh. Nah, ketika di momen itu temen gue yang namanya Rian ini itu tiba-tiba, karena Rian ini sebenarnya dia nggak make Bang, dia tuh nggak make, tapi dia mungkin kayak ya udahlah, just moment untuk hari ini aja mungkin ya, teman-teman sebenarnya udah ngelarang gitu. Jangan lu gitu ya. Iya jangan gitu. Dia doang lah pokoknya, dia yang sporty, dia tuh orangnya yang apa namanya, dia tuh orangnya yang nanti deh itu gue cerita. Pokoknya intinya kita kita berenam ini udah ngelarang si Rian ini untuk jangan gitu, lu nggak usah, ya nggak apa-apa lah, untuk hari ini doang, anak-anak nih gitu, lagi si Rido sama Randi lagi pada ulang tahun gitu. Bahasanya dia mah solidarity lah, ngormatin ya, bahasa dia ya, biasanya. Solidaritas lah gitu. Akhirnya udah kita pakai bareng-bareng. Nah, ini hal yang gue bilang janggal nih kejadian. Ketika kita pakai bareng-bareng, gue yakin Bang, karena gue juga waktu itu di samping dia gitu, samping Sirian ini ngisepnya banyak Bang, dan gue tahu ganja ya bukan yang sekarang tuh bisa kita kenal gorila atau sinte gitu, yang cuman 2 puff udah langsung tepar apa gue jontai. Enggak, waktu itu yang kita tahu kalau ganja murni itu kan bisa dibilang ya satu batang juga buat berlima juga kadang masih ya udah santai gitu, dibuat santai gitu. Kok dia tiba-tiba ngejungkal gitu Bang, terus tiba-tiba dia matanya merah, ada tuh 1 menit. Itu anak-anak masih kayak ya udah, kayak dibilangnya kayak kebanyakan mungkin dia kan minum, kalau minum iya gitu. Nah, ketika di 1 menit pertama tiba-tiba mata dia malah ke atas tuh semua, jadi cuman putih doang gitu, putih doang gitu, matanya semua ke atas gitu. Terus dia rebahan, anak-anak semuanya kayak inisiatif, yaudah beliin susu gitu kan. Ada teman gua kalau nggak salah Randinya itu juga udah semboyongan sebenarnya di jalan. Randinya kalau nggak salah dia akhirnya ke warung tuh buat beliin susu gitu. Cuman keadaan warungnya juga jauh. Akhirnya sebelum diminumin susu, ini orang udah teriak-teriak gitu dengan dia ngomongnya gini, abah iya nanti ikut gitu-gitu doang Bang. Itu anak-anak semua udah kayak, wah ini bukan dia nih gitu. Bawa balik gitu, maksudnya bawa balik tuh kayak disadarin gitu. Ya anak-anak pada saat itu sih ya Bang, karena kita juga nggak ada tuntunan juga sih,
sebenarnya bego nggak bego ya doain lagi kayak gitu. Masih ingat doain lah. Ingat bang gitu, kita ya alhamdulillah semuanya gitu, tujuh orangnya Islam nih gitu, Iya, jadi iya, iya. eh, 6 orang ini 5 orang ini doain nih. Nah Randi baru datang tuh, Randi ngasih susu, alhamdulillah dia selang pokoknya kita doain terus, tapi masih ngucap kayak gitu-gitu terus bang, berulang-ulang. Akhirnya Randi datang, dia sempat ikut doain sebentar, udah akhirnya ngasih susu. Selang itu lama bang, selang mungkin 15 menit lah, alhamdulillah dia tidur gitu. Cuman jadinya nggak sempat sadar ke anak-anak, nggak sempat sadar ke anak-anak, cuman mulutnya jadi diem mingkem, terus tiba-tiba dia merem merem merem, lama-lama pules gitu. Udah anak-anak di situ mikirnya cuman ya udah gitu, ini kebanyakan nih mabok gitu, ya udah gitu. Mungkin mungkin karena udah mabok terus pakai narkoba juga, akhirnya mungkin badannya nggak kuat kali gitu. Iya, Anak-anak kan masih mikirnya kayak gitu iya, kan. siap, siap. Nah itu kan H-2 ya bang sebelum kejadian. Nah sebelum ke sana gue mau ceritain dulu nih tentang kepribadiannya si temen gue ini gitu, Iya. sebelum nanti gue ceritain janggal-janggalnya dia gitu, biar apa, soalnya anak-anak jadi ngerasa kalau ini bukan dia 2 hari ini nih, 2 hari sebelum kejadian kayak bukan dia gitu. Jadi dia itu orangnya tuh sporty banget bang gitu, futsalnya ayo, terus juga di sekolah juga dia orangnya itu em, bisa dibilang banyak ngikutin kegiatan di sekolah lah gitu, Aktif berarti. aktif lah gitu. Terus ketiga ini orangnya juga nggak yang, bukan yang kayak, kan ada tuh bang temen kita yang kalau udah aktif di sekolah gitu terus dia olahraga segala macem, kadang jarang bisa sosialisasi sama anak-anak yang nongkrong kayak kita, apalagi Iya, iya, yang betul. konotasinya bandel gitu. Iya, Nah iya. ini dia bisa tuh masuk ke kita-kita tuh main gitu, malah mungkin dari kecil ya, gue bilang bisa dibilang gue 2015 tuh, 2016 masih kecil gitu, tapi udah main sama dia gitu. Karena gue tahu sosok dia gitu ya, yang gue bilang tadi, belum lagi tuh dia orangnya menghibur gitu, maksudnya orangnya tuh emang badut gitu bang di tongkrongan, di sekolahan juga, di kelas-kelas gitu, memang dia banyak dikenal lah, satu dari prestasi, kedua emang orangnya bisa dibilang adaptasinya bagus, terus sosialisasinya juga dia bisa lah gitu, bagus, masuk lah gitu anak-anak. Udah, pokoknya singkat cerita di H-2 ini pokoknya selesai kejadian, abis Ridho Randi ini dia diantar pulang tuh jam jam 5 subuh kalau nggak salah, diantar pulang ke rumahnya. Sore kita nongkrong lagi nih, iya sore kita nongkrong lagi, itu udah ngerasa kayak bukan dia, tapi karena kita waktu itu masih umur segitu jadi mikirnya ya cuman kayak ya udah nggak enak badan kali gitu, karena apa pembawaannya beda aja gitu. Gue mau ceritain juga gue lupa lah kalimat-kalimat apa yang diomongin, pokoknya intinya dia cuman kayak pengen gue mau pulang, gue mau ikut abah gue gitu-gitu doang. Cuma lu nggak pada paham maksudnya. Iya tapi gue paham maksudnya, dia mau pulang, dia mau ikut abah tuh, gue paham kalau di rumahnya dia tuh dia manggil bapak aja bapak gitu, bukan abah gitu. Yang gue tahu malah abah ini abahnya dia yang udah meninggal lama gitu. Iya. Terus pada saat itu malamnya berarti udah tuh abis itu dia pulang, anak-anak pulang tuh yang sore, waktu yang sore tadi tuh yang gue bilang dia mau pulang. Nah besokannya lagi, nah ini nih cerita kejadian. Sebelum masuk ke cerita kejadian, gue mau minta berdoa dulu kali ya bang buat almarhum. Oke, boleh ya. Oke teman-teman, mungkin sejenak aja kita break untuk mendoakan almarhum dari narasumber kita.
supaya Dia yang sudah mendahului kita semua dapat ketenangan di sisi Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Amin. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke cerita selanjutnya. Oke, Bang Ali dilanjutin aja ceritanya. Sebentar Bang ya. Oke Bang, gue lanjut ya ceritanya. Jadi di hari kejadian ini, Sirian ini ikut nih sama kita sih karena sama-sama sama-sama tahu kejadian seperti apa yang waktu 2 hari lalu. Jadi ya gue mikirnya karena gue tahu badan gue ya, jadi gue mikirnya sama anak-anak sih juga ya udah gitu, udah ini udah nggak dari Dorandi ya Bang, karena dia bukan yang tim inti kayak nongkrong tuh, bukan yang tim inti, pokoknya gue 5 orang termasuk dia lah. Nah ini kan satu kampung gitu kan. Nah di saat itu gue ngerasa badan gue udah oke-oke aja, jadi gue ngerasa ya dia juga udah oke kan, jadi anak-anak juga waktu itu sih masih BBM kok nggak salah, di grup lah gitu kayak mau ada briefing atau meeting ya kalau 17-an tuh Bang. Briefing kali Bang. Ya untuk nanti hari H17-an lah pokoknya, karena kan itu kan mau mendekati Agustusan lah gitu. Ya kita prepare lah, persiapan biasanya. Ya persiapan lah gitu. Jadi ya banyak lah di situ. Sebelum briefing juga gue datang ke sana juga udah banyak juga tuh yang ikut. Ya apa sih kalau Agustusan tuh yang masang-masang bendera, ya pakai itu biasanya. Iya, jadi gue datang ke sana memang waktunya ini berbeda-beda, kayak teman gue duluan yang ke sana, terus kayak mana lu belum datang gitu ya, udah ntar lu makan dulu gitu. Teman gue juga nggak ada yang nyamper gitu, yang masing-masing aja udah gitu, karena kan udah tahu titik kumpulnya di mana gitu. Waktu itu di rumah salah satu anak RT lah, ya temen nongkrong kita juga gitu, karena kan emang satu kampung. Jadi udah datang ke sana, lagi briefing tiba-tiba mati lampu. Keadaan jam 8 malam ya. Keadaan itu jam 8, jam setengah 8 malam lah. Emang kita dari sore sih jam 5 sore tuh emang udah pada yaudah fix ya kita berangkat nanti jam 7 gitu. Pokoknya udah nyampe sana isya lah gitu. Jadi ya sekitaran setengah 8 nyampe sana. Ketika baru mulai, baru berjalan 20 menit lah. Tiba-tiba mati lampu. Pemadaman memang pemadaman satu kampung itu. Gue nggak tahu tuh skalanya kelurahan atau kecamatan atau satu kampung doang lah gitu. Jadi pada waktu mati lampu ini anak-anak kan nggak saling jaga juga, maksudnya ya udah gitu, pada mati lampu ya udah pada masing-masing aja gitu, karena kan acara juga mau berjalan gimana gitu kan. Paling kalaupun misalkan lilin, anak-anak gak prepare lilin juga, jadi agak lama lah pokoknya, malah memutuskan untuk nungguin lampu sampai nyala gitu. Jadi ketika malam ini waktu pemadaman lampu ini tiba-tiba kita nggak tahu kalau teman kita Sirian ini hilang Bang di situ. Hilang, tapi nggak izin dia mau kemana. Orang kan awalnya juga dari awal kita pas di BBM di grup itu emang niatnya ke tempat itu gitu. Kita ya udah mau rapat aja gitu. Tiba-tiba hilang gitu, nggak ada. Tapi anak-anak karena banyak teman-teman di sana juga, jadi
karena terfokus lah ya. nggak terfokus Ke dia gitu. gitu. Dia lah gitu, gue ngobrol sama siapa, ini ngobrol sama siapa gitu. Dia juga jauh juga kan keadaannya. Iya, iya. Kita di tempat kayak gini kan, Iya. abang ngobrol sama siapa gitu. Iya. Ya pokoknya intinya tiba-tiba ketika pas mati lampu ini dia hilang. Ternyata padamnya lama. Akhirnya mutusin buat pakai lilin aja lah gitu. Tapi pada saat itu sebelum pakai lilin, gue sama anak-anak nggak tahu nih bang kalau dia tuh udah hilang dari jam 8 gitu. Dari jam setengah 8 lewatan udah hilang, gue nggak tahu gitu. Karena yang tahu orang yang diajak ngobrol dia gitu. Gue lupa namanya, satu kampung juga. Ketika pas lilin datang, pas bakar lilin tuh jam berapa? Jam 9. Tiba-tiba nyariin. Ini si Rin kemana ya? Tadi ngobrol sama aku, dia katanya mau keluar gitu. Gitu doang. Serius lu izin sama lu gitu. Ini lagi-lagi gue, walaupun gue nggak samarin juga, gue nggak kenal nih bang sebenarnya, cuma satu kampung aja gitu. Tapi sama almarhum kenal, mungkin dari dia olahraga bareng atau apa kali ya gitu temenannya. Ya pokoknya itu tuh di jam 9 ini anak-anak nggak tahu gitu. Jadi tapi pada saat itu kita nggak ada kekhawatiran masing-masing. Pada saat itu kita nggak ada kekhawatiran karena bisa dibilang kita tuh ya fokusnya sama rapat aja gitu. Ya udah mungkin disamper temennya kali, dia mau main futsal kali atau mau apa gitu. Pada saat itu ya rapat berjalan lancar aja gitu. Nggak ada kendala, nggak ada ya? Nggak ada kendala gitu. Sampai akhirnya besoknya gue sekolah bang. Gue sekolah. Nah ketika pada saat gue sekolah inilah, jadi besokannya tuh gue sekolah bang. Pada saat gue sekolah itu gue nggak ada rasa apapun lah, pokoknya intinya ya udah sekolah aja gitu. Karena sekolah gue juga beda kan sama teman-teman gue yang lain. Ada sih satu teman gue, jadi gue sekolah berdua-dua aja dah gitu kalau berangkat. Pokoknya kita nggak ada kekhawatiran masing-masing karena kan kita fokus rapat tuh bang. Fokus rapat sampai rapat selesai gitu. Rapat selesai ya udah kita mikirnya, anak-anak pada saat itu mikirnya ya udah sih dia mungkin disamper futsal kali gitu atau apa gitu, samper temennya yang lain gitu. Kita selesai, kita nggak pulang dulu tuh, habis itu kita nongkrong gitu, adalah pokoknya kita balik ke tongkrongan. Nah kita dengar tuh, jadi gini bang, gue ceritain dulu tempat si almarhum ini mengakhiri hidupnya. Jadi sebelum almarhum ini memang tempat ini itu banyak dibilang makan korban lah gitu. Itu lintasan kereta api bang. Lintasan kereta api gitu, rel penyeberangan. Tapi ini penyeberangannya ini memang ilegal karena kalau zaman sekarang kan udah dipagerin ya. Kalau zaman dulu tuh masih los aja tuh bang, gitu masih los aja tuh. Tapi adalah pagar-pagar gitu, cuman masih bisa buat orang jalan lah gitu. Jadi dia nggak lewat portal resmi gitu. Nah ini gue bisa bilang gangnya gue samarin aja lah ya, gang Cermai lah gitu. Nah ini banyak makan korban di situ yang katanya setan budek lah gitu. Sebenarnya banyak sih ya udah mitos-mitos setan budek ini, tapi nggak tahu di situ kita tuh anak-anak di kampung itu percayai tempat itu memang angker gitu. Perlintasan kereta api ini memang yang dilalui si almarhum ini, terlalu motong. Tempat perlintasan kereta api ini yang kita bilang angker ini memang ya pokoknya itu masih di Depok lah bang. Itu memang nggak jauh dari portal, masih kelihatan orang, kalau orang ngelihat kita tuh masih kelihatan walaupun gelap gitu. Jadi pada saat itu kita semua lanjut ya bang. Pada saat itu kita semua tuh abis nongkrong ini, pada saat abis rapat ini kita nongkrong itu ya adalah temen
dikabarin tuh kayak lu mau ngeliat orang tabrak nggak gitu, karena udah sering banget nih bang, itu kejadian tuh bisa 2 tahun sekali. Oh, situ. Iya itu minimalnya lah gitu, biasanya ada aja tuh yang pada saat itu masih banyak orang yang naik di atap kereta gitu, masih boleh lah itu. Itu banyak yang jatuhnya tuh nggak taunya di situ, jatuh di situ. Biasanya orang-orang Depok tahu. Jadi ya kalau yang orang dari kereta ini yang memang naik di atap, itu kita dengar aja tuh karena kita nggak tahu beritanya kapan dia jatuhnya, karena kan kita juga mungkin lagi fokus sekolah gitu. Maksudnya nggak selamanya kita nongkrong terus dikabarin ada yang ketabrak di situ atau jatuh di situ kita lihat, nggak. Cuma pada saat itu anak-anak nggak tahu kenapa, walaupun udah sering nontonin orang tabrak atau jatuh dari atap, itu anak-anak fokus aja tuh pada pengen lihat gitu. Nih kita berlima ini, lihat yuk gitu. Ya, waktu itu sih udah boleh megang motor ya gitu, jadi waktu itu juga kita pada naik motor ngeliat gitu. Nah itu emang kasihan banget bang gitu, tapi emang udah nggak berbentuk lah, tapi kita ngeliatnya juga dari jauh karena udah banyak orang gitu. Ya maaf ya bang, maksudnya organnya kakinya udah misah gitu kan. Oh, Ini udah parah deh gitu. Ini begitu ya. iya gitu. Dan waktu itu kita nyoba buat nyari tahu lah gitu, nyari tahu ke warga-warga yang udah duluan di situ, nanya-nanya gitu. Nih kenapa dia nyebrang atau gimana? Kata si orang yang jagain portal sih, katanya 8:30 waktu mati lampu, kan masih ada senter si portal kan mega. Di center sih katanya ngelihat orang mondar mandir gitu di sekitaran perlintasan itu, mondar mandir gitu. Nah eh, ketika pada saat mondar mandir ini kereta ada dari arah Jakarta ke Bogor, Ya. itu dia udah diteriakin gitu, dia diteriakin, cuman emang samar-samar tapi tetap ada diteriakin sama si penjaga portal ini, woi awas kereta gitu. Tapi ini orang pas diteriakin itu katanya malah buka baju dan nyangkutin baju ke pagar yang masih berongga-rongga yang biasa buat orang nyebrang, ditaruh aja gitu, jadi dia telanjang gitu tapi pakai celana sih. Akhirnya dia ngakhirin hidupnya katanya di situ. Tapi kita di situ belum tahu kalau itu teman kita gitu. Kita di situ ya cuman nontonin, oh ya Allah kasihan banget ya, ini pikirannya lagi kenapa ya, apa ada sangkutannya sama eh, penunggu di sini atau apa gitu-gitu Tapi lu doang. belum, lu dan temen lu belum pada tahu bahwa itu temen lu bukan? Belum. Akhirnya singkat cerita besokannya kan kita itu kan hari Minggu bang, kejadiannya malam Senin. Besokannya hari Senin kita pas sekolah gitu. Gue ingat banget gue masih kelas 2 itu. Berarti masih 17 tahunan. Gue kelas 2, gue lagi sekolah. Sebelum sekolah bang, sorry bang. Jadi sebelum sekolah anak-anak ini sama nyokapnya si Rian ini disamperin satu-satu, nanyain gitu kayak kemana ya si Rian ya? Karena biasanya dia udah biasa nih bang, sekolah dari rumah temennya tuh udah biasa gitu. Udah nginep gitu udah biasa. Jadi Maya cuma nanya kayak mana ya, apa nginep di, adalah mungkin temen gue rumahnya agak jauh, jadi maknya nggak bisa ngejangkau ke sana gitu, jadi cuma nanyain per satu kampung aja gitu kayak kemana ya anak ibu. Nah pada saat itu gue yang ditanyain sama nyokapnya, gue nggak tahu gitu, gue nggak tahu nyokap gue nggak tahu, keluarga gue nggak tahu, tapi tahu si Randi ini tahu, tapi nggak tahu kalau nyokapnya itu datengin ke rumah gue nanyain gue, karena yang waktu itu
paparazan ketemunya gue. Sebelum nyamper ke rumah gue udah kepapasan duluan sama nyokapnya nanyain. Gue bilang enggak bu, nggak nginap, Sirian di rumah saya enggak gitu. Cuman pada saat gue ada tuh bang, selesai itu gue sekolah di jam pelajaran ketiga kalau nggak salah dah, gue habis selesai istirahat jam 12-an lah, habis istirahat sholat Johar lah. Pada saat itu gue dikabarin tuh bang di BBM sama teman-teman kalau almarhum meninggal. Tapi gue nggak tahu masih dia kenapanya, gue nggak tahu. Tapi pada saat itu gue responsif aja, gue udah manjat pagar aja, gue bolos gitu. Bolos jam pelajaran ketiga nggak masalah, gue bolos. Gue pulang, eh gue ingat banget gue naik angkot karena gue bawa motor, tapi karena gue udah kalang kabut, Panik ya. gue udah panik. Gue tahu gue bawa motor, tapi kalau gue ngambil motor gue ketahuan satpam gitu. Karena kan gue nggak jam pulang. Akhirnya ya udah gue lewat belakang, gue naik angkot. Yaudah gue naik angkot 03, gue nyambung lagi. Udah dari situ ketika gue pulang itu gue rasa nggak percaya. Tiba-tiba nyokap gue ngomong, gue pulang dulu ke rumah. Nyokap gue bilang kalau tadi Sirian nyamper. Sirian nyamper ke rumah lu? Iya kan nyokap gue nggak tahu bang kalau Sirian ini, ya gue juga nggak tahu, tapi kan nyokap gue nggak tahu. Dan nyokapnya Sirian ini juga kan nggak ketemu nyokap gue paginya. Jadi nyokap gue tuh ya udah taunya baik-baik aja. Orang tiba-tiba nyokap gue ngomong tadi Sirian nyamper bawa sisa, tau kan bang sisa bang? Oh iya. Yang diisep itu. Kesini. Kapan? Jam berapa? Tadi jam 10-an. Bukan dia kali. Gue masih nggak percaya tuh bang. Tapi gue nggak begitu, percakapan gue putus sampai situ aja ke nyokap. Iya kata nyokap gitu. Bukan dia kali, gitu doang. Dan nyokap gue pada saat itu belum tahu sampai pokoknya sampai besok juga dia belum tahu tuh bahwa Sirian udah nggak ada. Jadi pada saat gua ke rumah duka, nah itu ternyata gue ngobrol lah sama teman gue nih. Banyak ternyata teman gue dari teman sekolahnya dia juga pada datang ke situ. Gue masih belum percaya gitu. Nah 4 orang teman gue juga sama gue jadi berlima nih, ada situ semua gitu. Ada yang emang dia nggak sekolah gitu, ada yang emang dia ya pokoknya intinya gue nggak tahu, pokoknya nggak tahu kenapa sampai semua di situ yang mana sebenarnya itu masih jam pelajaran sekolah. Gue datang ke situ, gue pada saat itu masih pecah tangis lah pokoknya. Dan gue nggak terima, gue bentak-bentak teman gue lah kayak gimana sih kemarin gini katanya, dia pucal sama temennya. Ya, kita nggak tahu gini lah pokoknya. Intinya gue masih belum percaya, 4 orang teman gue juga masih belum percaya. Di saat ketidakpercayaan kita ini, ada yang ngabarin tuh, 1 orang datang kalau ternyata jenazahnya ini nggak bisa datang siang ini gitu. Ya kan kita kan anak-anak pengen tahu gitu kalau itu dia atau bukan gitu. Memastikan gitu, walaupun jasadnya sehancur apa juga kan kita tahu gitu dari ciri-cirinya gitu. Pada saat itu dengan dengan rasa kita yang masih nggak percaya, emosi campur aduk di situ, tangis, pingsan juga teman gua di situ di momen itu. Jenazahnya ini kan memang nggak bisa nih bang ditolak-tolak nih bang, karena kan nggak ada, karena kan memang pada saat malam ini ternyata si almarhum ini nggak bawa identitas gitu, dompet ataupun apa gitu. Jadi
ketika malam itu ternyata nggak tahu tim apalah, gue nggak ngerti, ngebawanya tuh ke rumah sakit yang memang yang bisa ada tempat simpen jenazah yang gak dikenal gitu lah pokoknya. Yang dimana itu di Bogor, jauh banget, jadi kita harus nungguin lama. Biasanya proses identifikasinya yang ribet itu ya. Iya mungkin ya, jadi Iya. kita kita juga nggak tahu lah, pokoknya anak-anak ya anak kecil lah bahasa itu, muda sih gitu ya. Di momen itu akhirnya kita nungguin selang berapa lama itu jam berapa ya kalau nggak salah, malam lah itu baru nyampe lah. Yang mana gue pulang dulu kan, gue pulang dulu. Ketika gue datang lagi jam 8 atau jam 9, gue dikabarin eh, dari pihak rumah sakit ini udah nganterin jenazahnya ini. Kita lihatlah masing-masing sama anak-anak. Ya, wah di situ pecah sih bang, di situ pecah. Tapi untuk orang teman-teman yang mana yang satu kampung, bukan yang 5 orang teman gue ini lah yang sama gue, yang lain lah pokoknya, yang tetangganya, terus orang rumahnya, yaitu orang nyokapnya sendiri, itu mastiin itu emang dia gitu. Di situ ya karena kita emosi, kita nggak terima di umur segitu bang, mana ada sih bang. Apalagi kalau gue bisa cerita sedikit, sosok dia ini kan periang, sosok dia ini yang menghibur gitu. Di situ juga ada eh, dia punya cewek gitu, ceweknya datang, eh, gue di situ sidak gitu sama anak kayak, coba sini lihat catatan terakhir lu, kan kita kan pengen tahu karena di kita nih nggak ada yang lagi problem nih sama dia gitu. Akhirnya kita ke ceweknya, kita tanya, ceweknya juga di situ nggak bisa ngomong apa-apa, dia juga nangis nangis dengan dengan rasa dengan rasa apa ya, bentuk dia memang pengen percayain ke kita, dia enak aja bang ngasih HP-nya sambil dia nangis ya, Ya sedikit karena dia dikit udah bingung. ya, dia bingung lah pokoknya, walaupun itu sebenarnya privacy bang ya, tapi Ya. nggak tahu di situ anak-anak maksa buat coba lihat HP segala macam. Udah dilihat, di chat terakhir juga nggak ada sama sekali keanehan gitu. Jadi sumbernya bukan dari ceweknya nih gitu. Akhirnya kita ke teman-teman sekolahnya, ke teman-teman futsal dia gitu, nggak ada juga gitu yang bikin apa namanya ada problem sama siapa, nggak ada juga di situ, nggak ada. Kita udah coba cari, nggak ada gitu masalah sama yang mana-mana. Cuman emang pada saat itu akhirnya kita nyalahin diri sendiri kayak, apa ini momen waktu sama kita itu ya gitu, yang di rumah si Rido sama si Randi ini, yang kita pada eh, pada saat itu yang kita ngebiarin dia, pada saat itu yang dipanggil abah-abah itulah gitu, ngajak dia buat mengakhiri hidupnya gitu. Jadi itulah yang gue bilang janggal tuh. Jadi dia sama abahnya ini ya kayak diajak-ajak gitu loh bang, dihasut-hasut gitu kayak, ayo gitu pulang, ayo pulang gitu. Padahal kan belum saatnya juga gitu. Dan kenapa di gang itu juga gitu? Kenapa harus di situ? Kenapa harus kayak gitu? Gitu. Kalaupun memang mau pulang, sebaiknya juga bang, nggak ada yang baik sih bang, namanya kepulangan temen ya gitu. Kepulangan manusia tuh nggak ada yang baik sebenarnya, tapi kenapa harus menabrakkan diri gitu. Tapi pada saat itu anak-anak masih emosi, di hari itu masih nggak percaya lah pokoknya, masih nggak percaya. Udah tuh pulang, gue nggak nanya sama nyokap macem-macem, gue nggak nanya sama nyokap macem-macem. Ketika temen gue sama gue ini masih tetap emosi, masih ngerasa kayak bukan dia, bukan dia, bukan dia, udah kita dengan rame-ramenya, lagi rame-ramenya kita mutusin buat pulang. Pulang semua, pulang berlima sih, berlima pulang. Pada saat itu gue tidur nggak nyaman sebenarnya,
nggak nyaman. Gue tidur, Pikiran lah ya. ya udah macem-macem bang, Iya, pikirannya udah karena macem-macem. udah kondisi udah Udah kalang kabut itu. Eh, ini story aja yang gue terbata-bata karena baru nyeritain nih. iya nggak apa-apa, santai ya. Akhirnya ketika gue pulang ke rumah, gue tidur, besokannya yang lain pada tahlil. Sebenarnya gue ikut tahlil, cuman gue selesai doa yang harusnya masih ada lagi, gue pulang Hmm. sama teman-teman sih. Hmm. Berlima ini gue pulang masih karena keadaan nggak terima. Hmm. Tahlil kedua, nah di tahlil ketiga inilah pokoknya nih, ini momennya nih. Tahlil ketiga ini gue ngerasa, walaupun di grup di sounding datang datang, gue ngerasa kayak udah lu aja berempat, gue mau di rumah dulu, bukan dia itu. Nggak tahu bang tuh, gue ngerasa kayak gitu. Jadi udah kayak bisikan itu ya, kira-kira. Iya, kayak ngerasa kayak di dalam benak gue kayak percuma tahlilin orang bukan dia, tapi di pikiran lain juga ada pikiran kayak percuma tahlilin, kayak ngerasa walaupun dia tuh kayak belum sempurna gitu bang, Ya, ya. belum. Jadi masih ada sesuatu yang hilang dari dirinya, belum utuh lah ya. Iya gitu. Kayak, tapi padahal tempat itu emang di rumah dia kan, tempat Iya. tahlilannya. Artinya sebenarnya untuk memvalidasi informasi itu sebenarnya udah clear, Bang Aldi. Artinya emang itu dia, cuman lu masih kayak nggak ada keyakinan. Masih nyangkal, masih nyangkal, masih nyangkal. Nah, iya ya lah bang, di umur gue segitu, ya Ya, walaupun udah 17 tahun sih, kayak 17 16, tetap momen kayaknya setiap orang deh mau umur berapa juga, ketika tahu temennya ngakhirin hidupnya kayak gitu dan kita tahu sosok kepribadiannya tuh ah, terlalu jauh dari kata, terlalu jauh dari yang harus mengakhiri dengan hal yang seperti itu, kayak terlalu jauh untuk nggak pernah ada gitu kayak bang terlintas gitu, mau umur berapapun juga kita tahu teman kita kok harus, lu begitu gitu ya ya. gitu. Jadi Eh, kayaknya gue harus pukul rata, semua pun juga, sama. semua pun juga pasti nyangkal gitu, mau remaja mau orang tua kalau temannya tahu, apalagi teman kita banget, kita tahu gitu pribadinya kayak gimana kan. Ya, masalahnya kan dia nggak ada masalah tuh. Maksudnya yang tadi lu ceritain juga. Jadi lu untuk mencari identifikasi masalahnya itu nggak ketemu kan? Ke si ceweknya nggak ada masalah, ke lu Hmm. ke lu juga nggak ada masalah, ke keluarganya nggak tahu lah ya. Mungkin internal keluarga kita lu juga nggak tahu. Nggak tahu, gue nyoba nanya nyokapnya juga waktu tahlilan kedua, kurang etis juga kalau misalkan gue Iya, nanya ke keluarga ya kan. Jadi ya iya. udah gue tahlil tahlil aja, tapi ada ya itulah gitu momen-momen gue tahlil, gue cabut, terus tahlil ketiga gue enggak. Nah di tahlil ketiga ini, ketika gue mutusin buat gue gak tahlil, gue tidur aja, nyokap tiba-tiba bangunin tuh jam berapa ya, jam 11 kalau nggak salah, Hmm, atau jam 12 gitu, hmm, si Rian loh depan. hmm. Wah gue panik bang, campur gembira sih bang waktu itu, kayak aduh bukti ini ke orang-orang temen gue nih gitu. Pas gue datang ke depan, gue samperin ke depan, nggak ada bang. Di situ gue nyalahin nyokap gue tuh, kayak jangan bercanda mah, mama tahu nggak Rian tuh udah nggak ada. Nah mak gue di situ shock tuh. Oh, malu baru tahu. Mak gue nggak tahu bang, karena Hmm. gue mau cerita juga, gue sendiri nolak, gimana gue mau ceritain ke temen gue, ke orang tua gue, orang dari gue nya juga nolak, orang bukan dia gitu. Jadi pada saat itu gue nyalain nyokap tuh, gue bilang kenapa, kenapa harus bohong. Nyokap juga beneran gitu tadi, nyampar gitu, itu
pakai baju nyokap gue persis ngegambarinnya. Pakai baju biru, celana yang biasa dipakai loh, yang ya pokoknya ada lah bang, salah satu celana dia lah gitu. Dari situ tuh gue makin percaya, kayak gue pengen percaya sama nyokap gue, tapi gue lihat di depan nggak ada, tapi nyokap gue bener ngejelasinnya dengan dia pakai baju ini, dengan dia pakai celana ini. Nah dari situlah gue ngerasa, saya itu gue nggak terima. Udah dari situ gue ya emang agak bentak nyokap sih waktu itu ya. Akhirnya gue ke kamar lah. Ya? Iya kesel lah, apalagi kan keadaannya tidur dibangunin gitu. Ternyata kasarnya di prank gitu bang, padahal sebenarnya nyokap gue tuh jadi ngelasin masa sih bohong, kecuali ngepranknya kayak gue dibangunin disampar padahal besoknya misalkan di jam 6 pagi gitu, kan jelas gitu. Pas gue dibangunin, gue lihat temen gue nggak ada, gue bilang nggak ada, ya itu cuman prank buat bangunin gue sekolah, itu jelas gitu. Ini kan jam 12 malam gitu bang, maksud gue kalaupun bohong nggak mungkin juga gitu jam 12 malam, kecuali ada kayak gitu kan. Ya kayak gitulah pokoknya. Intinya gue kesel, udah gue banting pintu kamar, gue tidur gitu. Nah gue tidur, pokoknya itu momennya kayaknya sekolah lagi libur. Iya gue tidur, sekolah lagi libur itu. Gue tidur di jam 10 kalau nggak salah. Itu gue ngerasa tiba-tiba dia datang bang. Ini mimpi nih. Ini mimpi nih. Dia datang, dia bawa sisa itu gitu. Di gue sini ya. Ya karena gue ngerasa namanya mimpi ya biasa aja. Di gue di sini ya udah. Gue nyisa masih sempat nyisa barang gitu. Dengan pakaian terakhir dia itu bang. Terus tiba-tiba kata dia minta antar gitu ke depan gitu. Adalah pokoknya salah satu tempat warung langganan dia buat belanja sesuatu makanan lah. Itu emang dekat tempat kejadian dia gitu. Tapi ya gue pada saat di mimpi itu sih gue ngerasa kayak biasa aja gitu. Dia minta antar, gue inget banget dia minta antar, dia minta kayak ya udah gue yang bawa sini naik motor gitu. Itu gue inget banget, gue naik motor, gue orang di rumah gue naik motor. Nah di pertengahan jalan di motor itu ada orang nih lewat jalan, abah gitu, pakaiannya lesuh putih gitu. Terus dia kayak kode, tapi gue dengar gitu, namanya mimpi ya, dia sudah sama saya. Iya sudah sama saya. Dia sudah sama saya. Itu dia jalan, gue naik motor berdua. Ini orang ngomong, dia sudah sama saya. Udah dari situ gue tahu dia ngomong apa, cuman gue hirauin aja namanya mimpi ya. Gue datang ke tempat itu, gue inget banget. Udah gue beli sesuatu, ada bang roti gitu lah. Udah habis beli, ternyata tuh orang ada lagi bang samping gue lagi beli sesuatu itu di samping gue. Dia ngomong, tugas kamu cuman turutin apa yang dia mau aja. Masih pak gitu doang. Udah gue bayar, gue jalan lagi, gue balik. Terus tiba-tiba karena kan memang masih di perlintasan itu ya, tiba-tiba gue bangun, gue naik motor udah sendirian bang. Bangun tidur, udah bangun nih? Enggak, ternyata itu gue nggak mimpi. Gue nggak mimpi, ternyata itu gue nggak mimpi. Tiba-tiba bukan gue bangun, sorry bang, gue tiba-tiba tersadar gitu, kayak ya di mimpi kan bangun ya melek aja gitu, namanya orang.
Terus tiba-tiba gue dari gue bareng dia nih, nggak tahu tiba-tiba gue megang gas, megang motor. Terus gue nanya, Yan, nggak ada gitu. Pas gue lihat jalanannya tempat kejadian dia. Oh, lokasi itu. Gue tiba-tiba ada di lokasi itu. Uh, Dari situ gue bingung, gue kenapa nih gitu. Ada apa nih? Nggak beres ini. Gue udah mulai ada rasa percayanya kali ini dia nih. Berarti lu kayaknya itu lagi ada sinyal bahwa dia mau ngasih tahu lu. Nyesuaiin tugasnya apa yang nyesuaiin tugas yang tadi tuh. Kayak gue kayak nyusun 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 sesuatu yang kayaknya kurang dari dia tuh disempurnain lah gitu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa udah gue pengen jalan aja, motor gue standarin, gue jalan di kerikil-kerikil itu tuh, gue jalan. Terus tiba-tiba gue paduk bang, batu gede banget. Yang mana itu sebenarnya batu nggak mungkin nih ada di sini nih, ini batu nih. Makanya kata gue daripada kesandung orang nih gue singkirin nih. Ketika gue singkirin, gue nemu kuping. Apa? Gue nemu kuping bang. Kuping? Gue nemu kuping bang di situ. Gue sandung nih. Terus tiba-tiba abis gue nyingkirin batu, gue nemu kuping di situ. Dari situ gue udah nggak mikirin dah tuh, gue tuh namanya orang-orang lagi, ya udah kan di sana kan ada portal gitu kan, kayak wah ngapain lu di situ, ada tuh yang teriak kayak gitu, tapi gue tetap jalan aja tuh. Sempat ada sesekali gue sautin kayak enggak bang gitu, karena kan ya biasalah anak-anak umur segitu biasanya ya ke situ nongkrong, emang kadang ada beberapa kali orang yang nongkrong di situ. Jadi bukan gue doang sebenarnya, buat jalan-jalan di situ tuh kadang ada beberapa orang juga Lewat gitu. lewat gitu. Jadi ya, dihirauin aja, cuman kadang ada lah beberapa kayak oh ngapain lu? Udah di situ gue kumpulin bang salah satu, ada rasa kurang enjoynya sebenarnya, gue ada rasa kurang, tapi gue ngerasa dia sama dia, gue yakin nih tugas gue nih, udah itu aja, gue lillahi ta'ala aja udah. Gue dari situ udah bingung, gue akhirnya gue jalan lagi, gue tiba-tiba nemuin jari dia, gue nggak tahu jari apa itu, gue nggak tahu jari, gue nggak tahu apa. Gue kalau gue jelasin kayaknya sih kecil sih, gue nggak tahu jari manis, jari nggak tahu tuh bang, tapi intinya kalaupun bukan gua, kan sebelumnya udah ada yang mengutin jasadnya yang dibawa ke rumah sakit itu, tapi kenapa mereka kok nggak nemuin gitu. Jadi pada saat itu gua ngerasa kesal juga gitu, kayak ini orang kerja ini nggak tuntas apa gimana ya gitu. Ya mungkin itu kenapa harus lu yang nemuin di kejadian di lokasi itu? Karena kan jika lu tadi lu datang berkunjung ke tahlilannya dia, lu tuh nggak yakin. Nah, itu tuh sebenarnya lu ditunjukin bahwa ini emang temen lu gitu, temen kamu gitu. Iya mungkin itu ya bang ya, satu gue ditunjukin kalau udah lu yakin ini emang gua gitu, tapi di lain sisi kenapa nunjukinnya, ya ada rasa kayak kesalnya, kenapa nunjukinnya harus dengan ya potongan-potongan tubuh lu yang belum selesai disempurnakan ini gitu. Iya. Akhirnya bang gue kumpulin, gue di plastik ya, gue kumpulin di plastik satu, gue nggak bilang ke orang tuanya sih itu, karena gue mikirin perasaan orang tuanya Iya, iya. kan. Paham, gua paham. Ya kan, ya udah pada saat itu selesai dari situ, gue langsung nggak langsung pulang ke rumah karena gue terngiang-ngiang lah namanya ini. Ya, Sebenarnya gue entah gini ya, tapi gue nggak tahu sebenarnya ini punyanya dia, maksudnya yang mana ini eh, potongan jasad dia ya potongan atau jasad bukan dia atau orang lain. atau orang lain, karena kan di situ banyak Hmm. yang ngalamin kecelakaan Iya di juga situ. sih. Susah juga. Tapi kenapa gue bisa percaya ini dia? Hmm. Karena
masih seger loh bang. Kalau misalkan emang potongan orang yang udah lama gitu, potongan orang yang udah lama kecelakaan di situ, itu kan pasti udah nggak ada baunya, udah ya kan, atau mungkin udah tulang belulang gitu, udah nggak berbentuk daging. Iya. Pada saat itu gue percaya kalau ini dia, nggak tahu deh ya, dalam hati gue tuh udah, gue lihat Allah, gue Kumpulin. gue kuburin di kuburan dia gitu, tempat peristirahatan terakhir. Di saat gue habis balik, udah gue habis kuburin, gue doain, gue pulang, di pertengahan jalan si abah-abah lewat lagi. Oh, lewat lagi yang Lewat tadi. lagi Udah apa nyebrang. dia? Cuma bedanya dia udah bersih pakaiannya, kalau tadi kan lusuh gitu. Ini kayak 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 udah mandi aja gitu, kayak nggak tahu ya, ya bukan berarti dia belum mandi sih. Seger lah gitu Segar ya. lah gitu, segar lah, hawanya segar gitu, wanginya juga kadang kecium wanginya. Gue lewat, keadaan gue mau pulang, dia cuma ngomong ngucap makasih, Oh, itu doang. makasih. Nah, di situ tuh gue mulai percaya kayak, wah ini apa, ini abah-abah yang ngajak dia pulang. Tapi kenapa, ya nggak tahu ya, gue ngerasanya posisinya pada saat dia ngomong makasih itu ada rasa kayak, ya udah memang bener ini almarhum, gue nggak perlu nyalahin abah-abahnya gitu. Lagi juga gue ngerasanya emang masih keadaan sepoyongan mimpi gitu, gimana sih bang, kayak setengah-setengah sadar setengah enggak. Iya, iya. Sih. Udah gue pulang, gue di rumah, gue wudhu, gue mandi, malamnya gue tahlil seperti biasa sampai 7 hari kelar gitu. Sampai gue, ya udah pulang, kadang gue masih tetap bacain doa buat dia. Gue ke rumah gue ke rumah almarhum, ke nyokapnya juga gue minta barang-barangnya dia gitu, apa yang bisa sekiranya, eh, kadang kan kita manusia lupa ya gitu. Jadi gue minta buat sebagai pengingat gue, reminder, kalau ketika misalkan ada celana atau bajunya dia, gue gantung di kamar gue, sehingga gue kalau ngeliat itu kan pasti gue udah langsung doa gitu, otomatis doa. Dan itu gue lakuin sampai sekarang, masih ada kok di rumah gue barang. Segitu aja sih bang sebenarnya, padahal sebenarnya banyak lagi sih bang, maksudnya yang punya cerita-cerita kayak gue kayak gini gitu. Teman-teman gue ini sama gitu, didatengin juga sama almarhum, cuman memang nggak se ekstrim gue aja sih, sampai ya itu, eh, ditugasin buat nyempurnain jasadnya dia. Teman-teman gue sih cuman ya udah gitu ya, gue nggak tahu deh gitu, kalau yang lain-lain gue takut salah juga nyebut sih. Kalau tadi ketemu lengkapnya ya keluarganya ya. Nah, ketika lu ketemu, gue masih penasaran. Lu sempat nanya apa sama keluarganya, atau perwakilan keluarganya ngomong apa ke lu gitu, yang lu ingat waktu itu? Nggak tahu ya, sebenarnya sih kalau misalkan dari keluarganya sih banyak kode-kode yang gue ngerasa kayak ini orang tuanya ngerasa ngucap, tapi kayak sebenarnya bukan orang tuanya gitu, kayak cuman kayak kayak gue minta barangnya tapi nyokapnya bilang makasih ya gitu, udah mau peduli sama Rian. Padahal sebenarnya kepedulian gue apa ya yang ditahuin orang tuanya gitu, sedangkan orang tuanya nggak tahu kalau gue nyempurnain si Riannya ini. Ya Orang, bisa jadi, ya itu tahu ya, bisa jadi nih, mungkin rupanya mimpi juga kali. oh mungkin ya, Mimpi mungkin. bisa jadi loh, ini kan kita baru aneh-aneh, bisa jadi di mimpi. Terus mimpinya tuh ya ada lo yang kurnain itu. Makanya akhirnya gue yakin si lu lah ibaratnya, Aldi, yang sempurnain anak gue nih ibaratnya. Makanya dia makasih banyak lah udah ke anak gue gitu kan. Iya, iya. Gue pertanyaan sih bang, gue sama temen gue, apa akhirnya gue, jadi temen gue yang satu ini punya bokap ya, dikenal lah gitu di situ karena sering, eh,
nyembuhin orang tapi secara batin gitu lah, kayak bukan Batinan. medis gitu, kayak Ya, ngerti non gue. medis berarti. Iya, non medis. Hmm. Gue cerita tuh penuh, tapi gue nggak cerita ke temen gue. Gue gimana caranya, gue pengen cerita ini ke orang yang ngerti dulu nih, Nah, ini menarik bisa gitu. lu bahas di sini. Jadi Menarik. jadi gue ceritain dari awal, gue cerita kayak lu kayak tadi Iya, bang. Cuman mungkin gue ceritanya ketika eh, pada saat momen cerita kejadian iya, dia kayak gitu gitu. iya. Gue bilang, Pak Kiai, apakah ada gitu orang yang meninggalnya Hmm. sampai meninggal itu karena hasutan jin yang jahat atau yang gimana? Ternyata kata dia bisa. Oh gitu. Ya santet aja bisa kok. Itu kan yang dilakuin sama orang-orang. Itu kan kejadiannya dilakuin sama disantet kan bisa sampai meninggal bang orangnya. Padahal Kalau sebenarnya iya kalau santet kan biasanya sebetulnya dukun ya. Si dukun pakai perantara ya. Perantara minta bantuan sama lelembut lah. Mister X, goib lah gitu. Mungkin dengan saja dengan apa begitu kira-kira Bang Aldi. Akhirnya terjadilah proses santet itu. Tapi ya gue pribadi juga percaya nggak percaya sebenarnya sama santet. Gitu aja. hmm, Coba lanjut lagi deh. ya iya sebenarnya sih gue kalau secara logika murni gue juga nggak percaya sih bang sama kayak gituan gitu. Cuman kan gue nanya, makanya gue nyari orang yang katanya bisa Siap. gitu. Yang katanya bisa, ya gue tanyain gitu. Iya, Apa iya. yang gue nggak percaya, mungkin kan di luar sana masih banyak yang kita nggak tahu gitu, yang saya nggak Betul, tahu gitu, yang betul. saya nggak tahu. Makanya dari situlah bang, gue ngerasa coba gue tanya lagi. Oke, misalkan oke bisa ya. Terus kalau misalkan ada orang yang eh, ngawang nih, Kiai, kayak keadaannya lagi nggak bisa dikontrol, Hmm. terus eh, ada apalah pokoknya dari kita yang bukan manusia ngehasut ngehasut kayak entah setan budak atau dia berupa dia menyerupai kakeknya yang udah meninggal, itu bisa nggak sih Pak Kiai ngehasut si orang buat eh, ngakhirin hidupnya? Sangat bisa kata dia. Jadi ya. Oke gitu. Akhirnya gue tanyain lagi, oke Pak Kiai, ini kepribadian saya nih, ini mah saya pengen tahu kalau perjalanan batin itu kayak mimpi nggak sih Pak Kiai? Perjalanan batin. Gue pertegas sedikit. Iya, karena Ya. kan terakhir yang gue nyempurnain almarhum Siren ini, gue ngerasa gue lagi mimpi. Tiba-tiba gue lagi melek di tempat kejadian dia. Kan nggak make sense, nggak nggak apa ya? Bisa dibilang kayak orang pasti nyangkal gitu kayak ngarang lu nggak masuk Ya. akal gitu. Ya itu sebelum gue juga tadi makanya sempat agak bengong dikit kan kasus kita itu ya. Maksud gue bang, lu mimpi tapi tiba-tiba lu bawa motor ada di TKP kan. Nah, Nah, iya. Makanya ini mungkin akan mengundang banyak komentar ya teman-teman. Nanti kita seru dah bakal seru. Ya oke lanjut dulu deh. gue nanya kan, apakah ketika kita gini pakai soalnya Hmm. kejadiannya Hmm. saya lagi tidur, saya ketemu almarhum di mimpi gitu. Hmm. Tapi yang namanya mimpi kan kita satu karena waktu saat itu ya pada saat itu kan gue masih nggak percaya bang kalau dia ini Hmm. meninggal kan. Jadi di mimpi itu ya yang terekam tuh momen-momen yang biasanya gue sama dia gitu. Jadi pada saat itu dia datang ke rumah saya gitu. Dia datang ke rumah Hmm. saya, terus dia ngajak saya ke satu tempat gitu, tempat dia beli sesuatu lah. Ketika dia minta antar saya beli sesuatu, terus Hmm. tiba-tiba habis dari situ saya tiba-tiba udah ada di tempat lain. Hmm. Saya udah juga coba tampar-tampar segala macem apa namanya muka saya. Ternyata saya di kehidupan nyata gitu. Padahal Hmm. saya ingat saya lagi tidur tadi gitu. Tapi kan gini bang, gue tuh bisa bilang itu mimpi itu karena gue ngerasa terakhir tuh gue lagi tidur gitu aja sih Terakhir lu sebenarnya. lagi tidur Mm-mm. posisi. Oke siap.
Terus? Gue ngerasa kalau gue tuh terakhir gue lagi tidur gitu. Oke, siap. Ternyata sih kata si PKI, enggak, kamu nggak lagi tidur gitu. Kata dia nih, Iya, pakai, aku bisa. gue nanya kan, nah, Ya. orang saya ngerasa orang saya lagi tidur gitu. Saya lagi tidur, saya ingatnya saya lagi tidur. Hmm. Tetap kata PKI, terus itu yang dirasain sama orang yang apa namanya, orang yang disantet, orang yang kena santet, orang yang nyantet, itu juga ngerasanya kalau dia tuh di kehidupannya tuh kayak eh kayak nano-nano gitu bang, ntar di antara mimpi atau enggak gitu kan kalau kayak gitu. Oh, oh kalau orang lagi disantet kata kayak gitu. Kata Iya, pakai. iya, karena kan dia bukan cuman ngerasa badannya bukan tiba-tiba ada paku gitu kan, tapi ternyata dia diketemuin sama orang apa gitu, padahal dia juga bilangnya gitu. Jadi kayak gue dibilang kayak bukan cuman kamu di yang ceritanya kalau kayak gini gitu, yang lain-lain juga namanya diketemuin yang bukan manusia atau apa gitu, itu mediasinya itu memang dia ngerasanya mimpi padahal sebenarnya batinnya dia ngerasanya mimpi tapi sebenarnya raganya dia tuh ya jalan gitu. Nah Dia, gue dia mimpi cuma raganya jalan. nah gue juga gitu ternyata. Oh, baru dari situ tuh gue ngerasa kayak, oh berarti pada saat itu gue ketemu dia berarti memang gue ketemu gitu, memang gue Mm-mm. ketemu, tapi Mm. gue nyangkalnya itu mimpi padahal karena gue masih nggak terima aja gitu. Kalau kalau pada pokoknya gue nggak terimanya ketika gue melek terus ternyata udah di tempat kejadian itu gue masih nggak terima gitu karena ya ketidaktahuan gue akan hal-hal yang ternyata ada gitu di kita tapi kita nggak tahu aja atau baru merasakan gitu. Ternyata ya mungkin karena gue baru merasakan satu kali itu jadi gue bisa ngeklaim itu mimpi gitu padahal sebenarnya ya itu tadi perjalanan batin itu gitu. Perjalanan batin, siap. Jadi yang lu karena lu kan di di awalnya lu tuh lagi tidur ya. Makanya lu Ya. bilang lu mimpi, ya Mm-mm. kan? Tapi pas itu di akhir ending akhirnya lu lagi bawa motor kan? Iya. Sampai di TKP. Itu gue juga sebenarnya maaf ya, gue masih gimana sih nih seperti itu di. Nah, boleh sedikit gua obrolin aja yang gua tahu ya dia. Kayak gitu tuh perjalanan batin, lu pernah denger nggak istilah astral projection? Ini menarik kita bahas. Oke. Pernah denger nggak gue tanya? Pernah. Astral projection. Pernah, tapi baru-baru ini sih, Bang. Baru sini kan. Coba yang lu tahu apa yang perlu kan? Astral projection itu kayak Eh, perjalanan yang eh. apa sih kalau Jawa sih Rogo Sukma ya? Nah, betul. Gue mau bahas itu emang dikit. Iya, iya. Rogo Sukmo, Raga Rogo. Sukma, Sukmanya keluar. Ya, itu gimana? Nggak tahu sih, Bang, kalau gue ngerasainnya karena sampai sekarang gue masih ngeklaim itu mimpi, tapi di satu sisi yang gue bilang tadi, kenapa gue bisa bilang ini masih kenapa gue bisa bilang ketika gue cerita ini pasti banyak yang bilang nggak masuk akal karena gue ngebawa ini itu dengan ketidaktahuan gue akan hal-hal itu bang. Jadi gue nggak tahu caranya menyampaikan apa yang dibilang perjalanan batin, apa yang bisa dibilang mimpi gitu. Karena ketidaktahuan gue itu, karena gue nggak punya apa sih namanya, gue nggak punya pengetahuan itu. Jadi ya gue mungkin ya maaf nih teman-teman ceritanya jadinya agak sedikit ya gimana sih orang nggak tahu gitu. Yang gua tahu sih tadi ya kayak gitu kayak Astral projection. astral project itu. Ini sedikit, ini bukan gue juga so tahu ya dia. Gue diselamat dulu nih teman-teman. Jadi kalau emang nanti yang gue sampai salah, tolong dilurusin di kolom komentar. Jadi gini di masalah perjalanan batin di yang gue tahu ya. Jadi dia sadar nih orang dalam keadaan sadar sih. Cuma dia contoh nih, gue duduk nih. Hari ini gue mau melakukan perjalanan batin ke Gunung Salak ini contoh ya. Gue pengen pergi ke sana nih, gue lagi duduk kan. Tapi gue kayak orang semedi atau kayak orang duduk sila kayak gitu, mata merem. Jasad gue di sini di
gitu loh. Tapi raga sukma gue cek 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 cek, udah nyampe di Gunung Salak. Di sono gue daki gunung, mungkin gue ketemu penunggu-penunggu di sana gitu loh. Tapi jasadku di sini. Ketika lo nanya gue bakal jawab karena sukma gue tuh lagi keluar. Itu gue juga masih bingung. Itu ya keluar itu kalau roh nggak mungkin. Apa gitu sih? Gue juga masih bingung apa. Gue juga makanya gue disclaimer tadi kan. Raga sukmo atau rogo sukmo itu yang keluar itu sukma apa? Gue juga nggak ngerti. Masih gue iya kan. Kalau roh ya berarti ya udah kita meninggal ya. Iya, makanya kan nggak mungkin. Makanya gue bilang kalau sukma itu apakah itu bagian dari ibarat kata apa sih pembelahan dirinya si roh manusia? Paham pembelahan diri? Bukan berarti gue menyamakan rogo sukma dengan roh, enggak, pasti beda. Apakah itu memang korinnya kita nih, paham ya? Kan setiap manusia punya korin kan? Ya, gue sih mungkin lebih ke korin kali ya, korinnya kita yang melakukan perjalanan tadi batin itu lu bilang astral projection. Makanya nih buat temen-temen yang nonton sampai di sini, please banget bantu gue untuk ngejelasin juga nih astral projection dan tadi yang gue bahas rogo sukmo termasuk perjalanan batin. Mungkin kalian ada yang tahu lebih ngerti dengan apa yang gue bahas sama pada kali ini. Itu yang gue tahu ya dia, yang gue tahu itu. Terus apa lagi kira yang lo ini lagi setelah itu setelah kejadian kita kembali ke cerita lo lagi ya. Kayak kita ini lagi back lagi balik lagi apa lagi di cerita lo akhirnya itu. Enggak sih bang, tapi kalau misalkan kalau gue tadi balik ke cerita ya bang, sebenarnya kalau dibilang rogo sukmo yang lo bilang ya, gue ada proses ketika gue di motor dan gue tiba-tiba di kejadian, baru diliatin kejadian, itu kan gue udah sadar nggak pulang lagi. Kalau rogo sukmo kan lu diem tapi gue nggak tahu juga ya, diem tapi ini apa sih lu yang lain lah yang pergi gitu kira-kira jadi kan jadi bagaimana ya, manusia itu bukan punya dua kepribadian gitu ya, punya bukan dua jasad, dia susah juga ngomongnya dia, pokoknya itulah kira-kira. Kan nanti mungkin PR gue juga, gue harus menggali lagi seperti apa gitu kan mengenai ini. Nanti gue mungkin bakal undang nih, doain aja gue mengundang ahli spiritual ya, boleh di sini ya. Jadi untuk cerita lo udah cukup ya? Udah cukup. Ya paling gue pengen disclaimer aja nih guys, karena ya mohon ya pokoknya kalau memang ada kekurangan itu dikoreksi aja dan ditambahin aja. Kalau misalkan yang tadi terserah mau percaya atau enggak ya, kalau dibilang perjalanan batin, tapi ya bolehlah kalau misalkan dibilang itu mimpi, mungkin menurut orang yang bisa atau yang memang belajar dan punya pengetahuan itu ya bisa dibilang perjalanan batin. Tapi sorry aja nih, karena gue nggak punya kemampuan itu dan nggak punya kapasitas itu, jadi gue bilangnya itu mimpi aja, padahal mungkin sebenarnya itu perjalanan batin. Itu aja sih. Cukup ya. Oke teman-teman, panjang lebar tadi Bang Aldi telah memaparkan ceritanya, dan gue yakin kalian memang udah ada yang sampai di titik ini, maksud gue titik full durasi ini. Masih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan buat kalian nih yang mau menjadi narasumber seperti Bang Aldi, nanti gue akan cantumin nih kontak admin gue atau manajemen gue di sini, dan juga nanti kalian bisa kunjungin juga tuh IG Baper TV. Dan terakhir gue minta support pada kalian semua untuk di subscribe, like, share, dan komen. Dan semoga cerita ini menarik. Dan terakhir gue makasih banyak buat Bang Aldi. Iya, makasih juga. Yang udah bisa bercerita di sini. Banyak banget Bang Aldi pengalaman yang gue bisa serap ya dari cerita lo. Artinya anyway buat gue juga gitu ya, buat reminder gue, artinya ya gue nggak amit-amit tahu juga kita ya, tapi seperti itulah ya ibaratnya.
Makanya kita mungkin pesan dari gue sih memperkuat iman aja ya. Iya. Apalagi ini udah akhir zaman segala macam. Buat pembelajaran aja sih bang. Pelajaran. Oke teman-teman itu aja. Semoga apa yang kita obrolin di sini itu ada manfaatnya. Dan next ke depan gue akan memberikan cerita horor yang lebih menyeramkan dan lebih merinding lagi. Itu aja dari gue. Makasih banyak, gue Fahmi dari Kota Depok, Baper TV. Salam merinding, salam gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.